berjumpa kembali dalam ibadah Gereja Kristus Jawa Barat. Sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari memperhatikan hal-hal penting berikut. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi di Play Store dan jangan lupa memfollow Instagram gereja @newgkj. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer di rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan kas sosial, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semua. Ya, kita bersyukur hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita masih sehat, kita masih kuat. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan biar janji Tuhan itu terus tergenapi dalam kehidupan kita. Jemput kita bangkit berdiri semua. Kita mau persembahkan seluruh hidup kita yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, benar Engkau sungguh sempurna bagi kehidupan kami. Haleluya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya Tuhan, Kau sungguh sempurna Tuhan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Ya, angkat tangan katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin, haleluya. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, dengan segenap hati mengatakan Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
menjadi bukti kebesaran-Mu. Dia Allah yang terhebat, Dia Allah yang terluar biasa. Dan hai umat Tuhan, gereja Tuhan, kita bangkit, kita mau bersorak-sorak bagi Raja kita yang luar biasa. Haleluya. Bangkit, gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersorak. Sekali katakan bangkit. Bangkit, gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Ya, pengurapan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, pemenang bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Ya, sekali lagi umat Tuhan, kita bangkit. Bangkit, gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat berperang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Ya, pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, pemenang bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Ya, sekali katakan pengurapan. Rasanya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya, maju berperang, berperang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Kita maju berperang. maju berperang, Bangsa-bangsa bagimu Sekali lagi maju berperang. maju berperang, berperang, bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Ya, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Manakah kami mencari kasih sejati,
Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Lebih lambat temponya, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Yang perlu Tuhan, dia berseru, dia menyembah, dia memanggil nama Tuhan. Mari penuhi hatimu, jiwamu dengan roh Tuhan. Engkau memegang siap tangan yang terangkat, tanda mereka membutuhkan Engkau. Terima kasih, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kalau masih ada kuasa gelap yang ingin mengganggu, kami patahkan, katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari hidup kami. Ruangan ini dikuasai oleh roh Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang diberkati mengakhiri dengan amin. Shalom, bagaimana kabar saudara dalam minggu ini yang diberkati Tuhan? Katakan haleluya. Lebih semangat, yang atas juga, 2, 3, haleluya. Sekaligus saya menyambut buat Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah kami melalui channel YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos, di sana ada semua rekaman ibadah online kami, dan juga yang melihat melalui televisi First Media. Kami siaran tiap hari Minggu pukul 7 dan 12 WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam periode ini akan berjudul Become a Leader. Katakan bersama, saya harus menjadi pemimpin. 2, 3.
saya harus menjadi pemimpin. Pemimpin yang saya maksud di sini bukan saudara pemimpin perusahaan atau pemimpin dalam satu organisasi, bos dan lain sebagainya. Itu kan yang di hadapan manusia. Itu cuma profesi, itu cuma status. Yang saya maksudkan di sini, saudara harus punya jiwa pemimpin. Katakan jiwa pemimpin. 2, 3. Jiwa pemimpin. Itu yang saya maksudkan. Jadi saudara tidak usah berkecil hati, meskipun saudara bukan menjadi bos dan lain sebagainya. Mungkin di hadapan manusia saudara dipandang sebagai pemimpin, tetapi di hadapan Allah saudara bukan punya mental seorang pemimpin. Ya, kita harus berusaha supaya di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang. Kalau di hadapan orang, sebentar masa itu berlalu. Saudara meninggal, selesai. Saudara diganti, selesai. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, itu kekal adanya. Haleluya. Saya ingin mengambil kisah tentang Daud. Saudara lihat itu dalam umurnya yang masih muda. Mungkin sekitar 17-18 tahun. Ya, zaman dulu 17-18 itu masih culun begitu, masih istilahnya bocah. Tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan menyisihkan kakak-kakaknya. Dan itu bisa terjadi karena ada urapan dari Tuhan. Tetapi perhatikan dari sejak Daud diurapi oleh Nabi Samuel sampai dia secara kenyataan de facto menjadi pemimpin besar atau raja, itu dia harus melalui sekian tahun, 12-13 tahun, ya, dan dia mengalami proses yang begitu luar biasa sebelum dia menjadi raja Israel yang hebat. Saudara yang kekasih, perhatikan bahwa kalau kita punya mental seorang pemimpin di hadapan Tuhan, nanti dalam kerajaan 1000 tahun orang-orang yang punya mental pemimpin itulah yang akan dipilih untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, semua orang percaya itu pasti ingin mendapatkan jabatan tersebut. Ya, saudara harus punya kerinduan, saya bukan hanya nanti masuk surga, masuk kerajaan 1000 tahun damai, tetapi juga menjadi yang memimpin, bukan yang dipimpin, dalam posisi-posisi yang tinggi atau luar biasa. Semua orang percaya ingin hal tersebut, tetapi perhatikan yang saya tulis. Kuncinya itu terlebih dahulu ada di dalam Markus 10 ayat 44 yang akan kita baca bersama-sama. Mari angkat suara saudara, Markus 10 ayat 44, 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Perhatikan dengan baik kata-kata itu. Saya dulu S2 saya yang pertama Master of Arts in Biblical Studies. Sebelum akhirnya diperdalam menjadi Magister Teologi, kami diajar untuk memeriksa firman Tuhan itu kata demi kata dengan jelas. Di bagian akhir tidak dikatakan hendaklah ia menjadi hamba untuk Tuhan. No. Menjadi hamba untuk semuanya. Maksudnya semua ini siapa? Coba kita lihat ayat yang ke. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara siapa? Manusia. Di antara kamu ini kan kamu. Masa kamu tuh hewan atau Allah? Masa kita panggil Allah itu
kamu, kan tidak begitu. Di antara manusia, dia harus menjadi hamba untuk sesama manusia. Jadi saudara jangan selalu fokusnya saudara, oh saya ini melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Iya, itu kan ke atas. Ayat ini mengatakan untuk sesama manusia. Saudara harus menjadi hamba atau pelayan untuk sesama manusia. Yang setuju katakan haleluya. Jadi saudara di gereja, jangan maunya cuma untuk dilayani saja. Saudara bisa membantu melayani. Pak, saya enggak ditugaskan apa-apa. Oh, banyak bidang pelayanan yang saudara bisa ambil meskipun saudara tidak ditugaskan. Saya ini termasuk pengajar Dulos Camp untuk GBI ya. Dan itu kita pakai kalau COVID ini kan berhenti semuanya. Saudara-saudara yang pernah ikut Dulos Camp ini, saya satu angkatan dengan Pak David. Ya. Kalau misalnya ada sampah di sekitar kita, kita pertama disuruh, betul ya? Lihat kiri kanan saudara, kalau ada sampah ambil. Itu dikasih tahu 1, 2, 3 kali. Tapi lewat hari besok, dia tidak memberitahu. Komandannya ini ngecek. Nah, begitu ada sampah, kena sudah regu itu. Tidak usah dikasih tahu. Kalau saudara, ini contoh yang paling gampang. Melihat ada sampah di gereja dan sebagainya. Yang pertama jangan saudara yang membuat sampah itu, membuang sampah itu. Kalau saudara makan permen silakan, tidak ada yang melarang. Tetapi bungkusnya taruh di kantong, jangan bungkusnya taruh di selontongannya gereja atau dibuang. Seandainya ada yang membuang, saudara melihat itu, jangan saudara pusing, nggak ambil pusing, turun saja. Oh bukan aku yang buang sampah, saudara ambil. Itu yang paling gampang. Itu tidak dicatat oleh saya, tidak dicatat oleh LCC, tidak dicatat oleh manusia, bahkan mungkin tidak dilihat oleh orang. Tetapi pasti ada mata Tuhan yang melihat. Dan kalau saudara ambil itu, ini kan rumahnya Tuhan. Amin. Amin. Ini rumahnya Tuhan, bukan gereja saya. Namanya gereja Kristus Japan, tapi ini rumah Tuhan. This is the house of the Lord. Kalau saudara menjaga kebersihan rumah Tuhan, Tuhan akan menjaga kebersihan saudara. Itu menjadi pelayan yang paling gampang. Saudara dengar khotbah saya yang begitu keras dan sebagainya, jangan jadi orang Kristen yang jatuh bangun, banyak jatuhnya, bukan banyak bangunnya, banyak jatuhnya. Tidak ke gereja sekian lama mesti dibesuk, persoalan yang sama. Kenapa saudara mau ada di dalam persoalan yang sama? Bagaimana nanti saudara bisa dimuliakan? Kalau sekarang saudara begitu saja sudah memble dalam kekristenan saudara. Ingat, siapa yang mau jadi yang terbesar, dia harus menjadi hamba. Hamba itu pelayan. Dan perhatikan, kerajaan surga ini dasarnya itu kebenaran. Ya, Allah sama dengan firman sama dengan kebenaran. Saya pernah terangkan itu dalam Yohanes ya. Allah itu firman, itu sama dengan kebenaran. Dasar kerajaan Allah itu berasaskan kebenaran. Jadi kalau saudara mau nanti menjadi yang dimuliakan dalam kerajaan 1000 tahun damai, menjadi pemimpin, sekali lagi, hidup ini mesti punya target. Apalagi hidup yang akan datang. Jangan saudara targetnya asal masuk kerajaan 1000 tahun damai, asal lulus, asal hidup, asal makan. Kata asal itu coret. Pasang target setinggi mungkin. Kalau saudara yang pernah ikut Hagai, lokal, nasional maupun internasional, pasti di akhir sesi selalu kita disuruh menulis goal setting. Tulis setinggi-tingginya, apa goal setting saudara? Maka kalau saudara ingin masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai sebagai orang yang memimpin, punya posisi yang tinggi, saudara harus menjadi pelayan dan melayani berlandaskan
kebenaran. Kemudian saudara mungkin tanya, apa Pak landasan kebenaran yang utama dalam kerajaan Allah? Dalam Lukas 16 jelas-jelas dikatakan, barang siapa yang tidak benar dalam hal-hal yang kecil, ia juga tidak benar dalam hal-hal yang besar. Maka kebenaran yang di sini itu menyangkut soal apa? Uang. Ayo ngomong bersama dengan saya. Kebenaran menyangkut soal uang. 2, 3. Kebenaran menyangkut soal uang. Kalau ngomong soal uang itu saya bisa terangkan dalam 3 hal. Kebenaran dalam soal uang. Yang pertama, ke atas dulu. Benar dengan Bapa di surga. Apa benar dalam soal keuangan? Ya saudara, jangan jadi pencurinya Tuhan. Udah jelas ya? Saudara bisa tanya sama istri saudara, apa maksudnya? Jangan kita menjadi pencurinya Tuhan. Saudara harus benar keuangan saudara dengan Tuhan. Yang kedua, benar dalam keuangan dengan keluarga. Istri jangan membohongi suaminya soal uang. Misalnya belanja. Pak, hari ini belanjanya habis 100.000. Padahal habisnya cuma 70 atau 80. 20-nya istilahnya dikelentit. Apa bahasa Indonesia yang baik dan benar kelentit itu ya? Dia apa? Bukan diambil. Dikelentit itu kayak diambil atau disembunyikan begitu. Ya. Jangan dikelentit. Tetapi perhatikan juga, suami-suami kasih istrimu uang dong. Nah kalau istrinya nggak dikasih uang, dia dapat uang dari mana? Dia nggak bekerja. Betul ya? Nanti biar dia minta Pak. Repot kalau minta-minta. Saudara ini suami mendidik istri jadi peminta-minta nantinya. Nanti dia beralih profesi dari minta-minta di rumah, minta-minta di tengah jalan, lah repot sekarang. Ya saudara, kalau perhatikan di Denpasar ini kan banyak kan, sekarang ini lagi musimnya. Kalau di lampu merah ada orang nyanyi dengan pakai pakaian Bali, pakai udeng ya dan sebagainya. Terus saya pakai speaker itu bermodal saudara. Itu pengamen yang bermodal. Dia mesti beli speaker, mesti beli mikrofon, betul ya? Masih punya HP untuk nyanyi. Ya, itu mesti bermodal. Jangan saudara didik istri saudara jadi peminta-minta, kasih dia uang. Tapi istri jangan mengkadali suaminya dan sebaliknya juga. Suami jangan, misalnya istri yang bekerja, katakan seperti itu. Karena saudara sebagai wanita yang strong katanya. Ya, jangan saudara ngambil, kalau mau ya minta, ngomong. Itu namanya benar terhadap anggota keluarga, anak terhadap orang tua juga. Saya ngomong ini karena apa? Karena banyak pengalaman-pengalaman di gereja selama saya menjadi gembala sidang bertahun-tahun. Iya ada kejadian-kejadian seperti itu. Lalu uangnya dikelentit itu untuk apa Pak? Ya kalau untuk beli barangnya enggak apa-apa. Ada yang dipakai untuk judi dan lain sebagainya. Loh, judi itu bukan hanya komunitas kaum pria. Kaum wanita pun juga judi sama saudara. Gak usah tolak-toleh. Kemudian yang ketiga, benar soal uang dalam hubungan dengan sesama. Apa ini? Bicara soal apa? Kalau saudara punya pinjaman, baik itu pinjaman di pemerintah. Nah, saya beberapa kali khotbah ini bolak-balik memberikan nasihat kepada saudara, jangan saudara kena dengan apa namanya? Pinjol, nanti saudara benjol. Khotbah saya ini saudara, ya saudara nggak tahu didengar oleh Presiden Jokowi loh. Menurut saya. Tapi benar. Presiden Jokowi dalam minggu ini dia cuma ngomong. Pinjol itu nggak baik buat masyarakat. Cuma ngomong begitu. Itu sudah perintah Presiden kepada Kapolri. Saya lihat berapa pinjol yang digulung itu. Dalam minggu ini loh. Ya 38 kalau nggak salah.
perusahaan pinjol digulung. Nah yang bikin malu itu pelakunya, saya sudah tahu pelakunya itu WNA dan dia warga negara Cina. Kalau saudara minjem lewat bank dan lebih banyak minjem lewat teman gereja, teman kersel, ya kalau minjem ya kembalikan, namanya pinjem. Jangan saudara minjemnya baik, ngembalikannya galak, bahkan tidak ngembalikan sudah. Jangan punya mental seperti itu. Ya Pak San ketawa karena dia sudah sering menjadi pelakunya mungkin. Enggak, Pak San sering dibegituin. Ya, saudara masih benar dalam hal keuangan. Kalau saudara, firman Tuhan loh yang ngomong bukan saya ya, saudara baca dari Lukas 16. Kalau saudara tidak bisa benar dalam hal-hal yang kecil, apa itu? Uang. Saudara nggak akan pernah bisa benar dalam hal-hal yang besar. Amin. Amin. Berani amin dengan suara lebih keras? Amin. Ingat loh, ada 3 kan? Benar dengan Tuhan, benar dengan keluarga, benar dengan sesama. Khotbah ini akan saya ambil dari 2 Samuel 23 ayat 1 sampai 7. Nanti kita akan periksa dari 2 Samuel 23 ayat pertama sampai 7. Bagian yang pertama, kalau saudara mau punya mental seorang pemimpin, ingat ya, pemimpin itu bukan status atau profesi, itu yang dilihat orang, tapi di hadapan Tuhan punya mental pemimpin. Yang pertama, mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Hiduplah sebagai mediator. Apa mediator ini? Mediator ini penghubung, perantara. Beda dengan calo, bukan calo. Saya nulisnya bukan hiduplah sebagai calo, bukan. Mediator, penghubung atau perantara. Dalam hal ini bicara soal antara manusia dengan Tuhan. Perhatikan tulisan itu, khususnya yang berseteru. Dengarkan penjelasan saya, saudara. Berseteru antara manusia dengan Tuhan. Ada 2 pihak. Allah berseteru dengan manusia, manusia berseteru dengan Allah. Berseteru itu musuhan, bahasa yang gampang. Siwa. Kalau antara Allah dengan manusia berseteru, Allah ini berseteru dengan misalnya saudara. Ini sudah pasti saudara yang salah. Jadi Allah tuh jengkel. Misalnya saudara tidak mengikuti firman Tuhan, yang paling gampang tidak mau baca Alkitab dan lain sebagainya, itu sudah pasti saudara yang salah. Allah berseteru, musuh dengan saudara. Tetapi kalau manusia yang berseteru dengan Allah, jengkel, siwa, itu sudah pasti bukan Allah yang salah, tapi saudara yang salah. Misalnya, sakit saudara berdoa enggak disembuhkan, ngamuk sama Tuhan. Saudara pekerjaan susah, ya pelanggan misalnya sesaat pergi dan sebagainya. Saudara berdoa enggak dijawab, saudara marah dengan Tuhan. Saudara punya masalah, saudara sudah berdoa, sudah berpuasa, tidak dijawab, saudara marah dengan Tuhan. Ini kan namanya kita berseteru dengan Tuhan. Jadi kata berseteru ini, dalam hal ini sudah pasti manusia yang salah. Kalau Allah berseteru dengan manusia yang salah. Karena manusia yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau manusia berseteru dengan Allah, ya sudah pasti manusia yang ngawur. Tetapi di balik hal itu, tetap perlu ada orang-orang yang menjadi
mediator. Dan kalau saudara mau nanti punya mentality sebagai seorang leader, yang pertama saudara harus punya hati sebagai mediator yang menghubungkan, memperdamaikan antara manusia dengan Allah, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus. Coba tolong dibacakan dalam Roma 5 ayat 10a. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya, Allah memperdamaikan saudara dengan Bapa di surga. Lebih tepatnya Yesus memperdamaikan saudara dengan Bapa di surga ini tidak main-main. Itu dia bayar dengan nyawanya. Saudara tidak perlu memperdamaikan teman, famili, keluarga dengan Allah dengan membayar nyawa saudara. Tidak perlu. Cukup saudara ini punya hati. Itu ingat omongan saya. Jadi orang tuh tidak boleh cuek bebek. Kalau cuek, saudara ini dalam hidup ini, kita ini bersosialisasi kan, bermasyarakat kan. Saudara nggak boleh cuek dengan orang lain. Saudara hanya bingung dengan keluarga saudara. Sama orang lain preketek. Gak bisa begitu saudara. Maka saudara tidak akan bisa menjadi mediator yang baik. Di luar sana itu banyak orang yang memerlukan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Mediator itu bukan hanya saudara di lingkup orang Kristen, tetapi di luar sana loh. Ya. Yesus itu mengorbankan nyawanya untuk memediasi antara kita dengan Bapa di surga. Saudara kalau ikut SMS kan saya ngajar itu pelajaran yang pertama. Ada sini ada manusia, ini Allah, ini ada jurang. Kesalehan, kemurnian hidup, perbuatan baik, agama itu tidak bisa membuat kita berdamai sampai kepada Allah. Perlu ada apa? Salib. Apa artinya salib itu? Yesus mati di salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Bagian yang A lebih dulu, sebelum kita menjadi mediator yang baik, saudara harus ingat siapa saudara. Ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1 Petrus 2 ayat 9. Sambil saya mengajak saudara memegang dada saudara, mari. Kira-kira masih berdenyut enggak? Masih berdetak enggak? Atau sudah adem? Ya, pegang dada saudara semuanya. Pegang dada saudara. Mari baca yang keras. 2, tunggu ya, saya tunggu. Kalau saudara belum pegang dada saudara, saya yang megang dada saudara. 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lebih keras, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ingat poin-poinnya. Saya bangsa yang terpilih. Saudara ini dipisahkan seperti Abraham dipisahkan dari keluarganya dari Ur Kasdim. Saudara dipisahkan dari keluarga saudara. Saudara menjadi a chosen nation, bangsa yang terpilih. Bangsa ini kan kelompok. Kemudian yang kedua, saya ini imamat yang rajani. Maksudnya imamat ini imamat dari kata dasar imam, pelayan. Pelayan yang rajani. Sekarang saya pelayan, tapi saya punya gen raja. Tuh. Yang ketiga,
Saya ini a holy nation, kelompok yang kudus. Kemudian yang terakhir, saya ini umat kepunyaan Allah. Ini penting. Kalau saudara sudah melakukan 3 hal ini, terpilih, melayani Tuhan melalui pelayanan terhadap sesama. Yang tadi saya akan jelaskan di depan. Saudara ini mengkuduskan diri saudara, maka saudara ini akan dianggap sebagai kepunyaan Allah. Kalau saudara kepunyaan Allah, maka saya pastikan tidak ada satu kuasa pun yang bisa menjatuhkan saudara. Haleluya. Saudara tidak mungkin bisa digendam. Saudara tidak mungkin bisa dirasuki iblis. Saudara tidak mungkin bisa kerauhan karena saudara milik Allah. Saya mau tanya kepada Pak Robi misalnya. Pak Robi punya 3 anak. Satu kali ada yang ganggu anaknya, salah satu Kaleb misalnya. Dikerjain Kaleb, dibully dan sebagainya. Gimana reaksi Bapak? Dia tidak banyak bicara, saudara. Belum kenal orang itu siapa, Robi. Aktor terbaik Piala Citra tahun berapa? Robi Sugara. Yang di tempat kita nih Robi Sugari. Marah. Allah gini. Ini iblis kok mau ganggu milikku. Allah itu enggak ngomong pergi kamu iblis, cuma gini. Sudah, iblis itu sudah masuk neraka ke dasar yang paling dalam, enggak akan bisa keluar lagi, saudara. Almarhumah Maria Frida, Anda tahu kan ya, suka sambut tamu, orangnya baik sekali. Dia pernah mau digendam. Digendam ini bukan digedok gitu. Mau digendam. Sudah hampir. Tetapi di saat yang penting Allah turun tangan. Bias. Yang mau gendam itu yang kegendam. Ya. Jadi kalau saudara orang Kristen sampai kegendam, kerauhan, ikut-ikut misalnya hipnotis, 1, 2, 3, tidur. Saudara tidak punya roh Tuhan. Kalau saya digitukan, 1, 2, 3, tidur. Yang gini itu yang tidur, saudara. Benar. Ya, 1, 2, 3, saya tidur. Saya mendeli, yang gini itu yang betul. Tidak main-main. Kalau ada roh Tuhan dalam hidup saudara, tidak mungkin saudara bisa gitu. Kalau saudara dengan gampangnya dihipnotis 1, 2, 3, tidur. Saudara tidur. Ya jangan-jangan saudara di gereja juga suka tidur. Nah dikasih nasihat itu jangan marah. Saudara dinasihati itu karena sudah dicintai oleh Tuhan. Betul ya? Dikasih nasihat itu artinya saudara diperhatikan sama Bapa di surga, dikasih tahu kelemahanmu. Saya ada satu huruf yang saya tidak miringkan. Tugasnya adalah memberitakan. Saya mau tanya, memberitakan ini pakai apa saudara? Coba dijawab, pakai apa? Mulut. Terus dijawab dulu ya. Jadi tugas saudara ini harus ingat, kalau saudara sudah 4 ini, tugas semua dalam memberitakan. Sebelum saya sampai ke sana, semua orang ini boleh merespon hal di atas meskipun latar belakangnya biasa. Saya kembali ke ayat ini. Nasibku ini sial. Lahir di puskesmas, bukan di rumah sakit. Ya, keluargaku, orang tuaku bukan orang yang berada.
Masa saya ini imamat yang rajani? Wah, rajani. Katanya Pak John saya punya gen raja. Kok hebat? Orang aku hidup aja kembang kempis, banyak kempisnya. Masa aku ini punya gen raja? Saudara gak usah minder. Lihat kiri kanan saudara. Kasih tahu, kamu sama dengan saya. Kasih tahu begitu. Kamu sama dengan saya. Tak kasih tahu saudara ya. Di hadapan Tuhan saudara semua ini nilainya cuma setengah sikal. Not more, not less. Bukan berarti saya yang berkhotbah, saya 1/3/4 sikal. No. Saya orang miskin, saya orang bodoh, cuma lulusan S1, yaitu alias SD. Saudara, saya mungkin nilainya 1/10 sikal. No. Sama. Kita semuanya setengah sikal. Di hadapan Tuhan itu sama. Jadi saudara nggak usah pesimis. Jadi orang tuh nggak boleh pesimis, saudara. Ya. Semua orang boleh merespon hal di atas. Saya bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, boleh merespon. Kembali bicara soal Daud, sudah lihat gambar ini ya. Pak Isai ini punya anak yang luar biasa. Prajurit, ya. Semua prajurit sampai di sini cilik. Daud ini gak dianggap. Terus yang kedua, dia ini berasal dari kota yang kecil. Sudah Daud ini anak bungsu, gak dianggap. Waktu Samuel datang ke rumah Isai, Daud dilupakan sama Isai. Terus ya, mereka ini juga tinggal di kota yang kecil, Bethlehem, semuanya cilik. Tetapi lihat, Allah itu milih dia, kenapa? Karena Allah tahu meskipun Daudnya anak yang paling bungsu, tidak dianggap, tinggal di kota yang kecil, tetapi dia punya mental sebagai seorang pemimpin, jiwanya pemimpin. Lihat waktu dia lihat Goliat, Goliat, yang semua, termasuk Raja Saul. Lihat Goliat ketakutan, tapi waktu Daud lihat Goliat, manusia tuh, dia juga makan nasi, masalahnya dia lebih tinggi, aku pendek. Gitu aja yang dilihat. Dia ngomong sama Saul, saya ini ngembalakan kambing domba, itu mental pemimpin, dia bertanggung jawab kan. Kemudian apa? Kalau ada beruang, ada singa, aku halau. Kalau dia mau menerkam atau sudah menerkam kawanan kambing dombaku, aku robek mulutnya, aku sikat dia. Loh, ini benar loh saudara. Bukan dia ngomong ngibul, benar. Makanya dia lihat Goliat itu, tidak berbulu kok. Giginya masa taringnya sampai panjang kayak singa. Singa aja aku sikat, aku robek mulutnya kok. Apalagi itu. Ya, itu loh. Dari kecil dia sudah punya mental pemimpin. Saudara ini sudah besar, jangan saudara punya mental pecundang. Ayo yang masih muda ini, saya bangga kalau ada anak-anak kita yang berprestasi, saudara bisa menunjukkan. Meskipun saudara punya keterbatasan. Salah satu anak kami, Maria Gavin, dia ikut perlombaan matematika untuk tingkat SMK sebali. Kemarin dia kasih laporan, dapat
juara 1. Kasih tepuk tangan saudara. Di Universitas Mahasaraswati, saya bilang sama dia, sudah pasti kamu kalau lulus SMA nanti, sudah pasti kamu langsung diterima di Mahasaraswati tanpa tes. Itu yang pertama. Tapi saya bilang sama dia, kamu coba cari di UNUD, masukkan itu nanti kamu akan dapat SNMPTN. Tidak usah ikut tes, kamu punya piagam juara 1 matematika, pasti kamu diterima. Kita punya nanti 2 jago matematika, yang pertama Deborah, yang pertama Gavin. Jadi gereja ini hebat, banyak ahli matematikanya, di mana sebagian besar dari kita mati-matian. Kenapa Daud bisa dipilih? Mari kita baca, supaya saudara mengerti ini. Dari 2 Samuel, tadi kan saya ambil 2 Samuel 23 ayat 1-7, kita baca 1-2. Mari 2-3. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Amin. Kenapa bisa dipilih? Lihat yang saya kasih huruf lain dan garis bawahi. Apa? Tutur kata. Tutur kata ini apa? Omongan. Ada 3 quotes yang bagus itu. Semuanya ini, yang pertama khususnya ini menyangkut orang Indonesia. Maka kita baca bareng. Quotes tidak apa-apa ya, kita baca. 2, 3. Kesalahan terbesar orang adalah ketika dengernya setengah, ngerti 1/4, mikir 0, tapi ngomongnya denger nggak lengkap. Ngomongnya double. Misalnya, saudara di luar ngomong sama yang lain yang gak datang gereja. Sama istri, suami kan gantian datang gereja, yang satu jaga anak, jaga anjing, jaga kucing. Pak John tadi marah loh, marah-marah dia di gereja. Ini ngomong double, dengar setengah. Saudara mesti cerita yang lengkap. Pak John itu marah karena apa? Itu mesti ngomong, jangan cuma Pak John tadi marah-marah. Jadi kesannya di luar, saya itu pendeta militer. Makanya di luar ada kesan saya ini pendeta militer. Itu bukan karena saya, ya karena jemaat saya ini loh, yang di rumah yang dengar. Pak John tuh marah-marah dia, di gereja marah-marah. Yang denger nih mikir apa? Oh saya marah-marah. Lu saya tuh marah karena apa? Mesti ada penyebabnya. Terus ngerti 1/4, enggak ngerti apa-apa tapi ngomongnya gede. Terus enggak mikir sama sekali. Jangan jadi orang seperti begitu. Nih yang gede nih. Tutur katamu mencerminkan kualitasmu. Ya. Maaf ya. Kalau orang misalnya malam sebelum tidur dia banyak makan buah stroberi, minum jus stroberi. Besok waktu kencing itu akan banyak mengandung stroberi. Ini benar. Kalau saudara malamnya banyak makan pete, supaya lebih jelas, maka besok waktu saudara kencing akan bau apa? Pete. Kalau saudara ngomongnya suka ngawur, kualitasmu tuh memang ngawur.
Itu diperjelas quotes yang kedua. Ketika hati kotor, ucapan pun menjadi kotor. Karena ucapan adalah gambaran hati si pemiliknya. Sekarang omongan tutur kata tuh diganti, ndak ngomong. Tapi jari-jarinya ini nakal. Sebar sini, WA sini, hoax, sebar sana dan sebagainya. Ngomong yang menakutkan orang, melemahkan orang lain, itu loh. Ubah. Jangan sembarangan saudara menebar gosip. Ya. Kalau ngomong soal gosip, gosip tentang saya ini udah banyak, silakan saudara sebar. Itu kualitasmu. Saya pernah menegur seorang anak sekolah minggu. Karena saya dengar dia ngomong-ngomong sama temannya sesuatu gosip tentang gereja. Saya tanya langsung, saya panggil. Saya tidak sengaja dengar, saya turun dari atas, dia lagi cerita-cerita ada teman-temannya 4-5 orang dengan suara yang keras gitu. Gosip tentang gereja. Terus saya panggil dia. Saya sudah tahu jawabannya, tapi saya mau tanya, kamu dengar tuh dari siapa? Dia ngomong, dari mami. Hati-hati saudara orang tua ya. Jangan sembarangan ngomong, anakmu nih seolah-olahnya bodoh, blow on. Dia diam, delahom, lola. Tapi kupingnya begini, tweet. Dia dengar omonganmu. Saudara nggak tahu nanti dia ngomong sama teman-temannya. Hati-hati loh. Kalau saudara hidupnya mau berubah, ubah lebih dulu cara saudara bicara. Tutur kata saudara. Haleluya. Yang di atas, haleluya. Ubah omongan saudara. Kok yang dengar saya yang di belakang saja. Yang di depan. Haleluya. Rubah omongan saudara. Omongannya sudah dikeluarkan ini tidak kembali. Nanti kita ditimbang oleh Tuhan. Bukan hanya perbuatan kita, tetapi juga ucapan yang kita keluarkan. Hati-hati loh saudara. Dengan omongan saudara, hati-hati dengan jari-jarimu loh. Jangan gampang memfitnah orang. Saudara tidak usah jadi orang yang kepo. Meskipun saya sudah berumur, tapi saya juga ngerti istilah-istilah slang-slang yang biasanya ditahui oleh Febiola itu. Yang kedua, sebagai mediator yang baik, saudara perlu pengurapan dari Allah. Tidak ada Allah itu sembarangan mengurapi orang. Loh, dari anak laki-lakinya Isaya, Daud yang dipilih bukan Eliab, bukan Simei, bukan siapa. Kenapa? Karena Daud ini punya persekutuan pribadi yang erat dengan Allah. Buktinya gimana? Ini loh buktinya. Firman Tuhan mengatakan Daud ini suka bermain kecapi. Pada saat dia mengembalakan kambing domba ayahnya, dia suka bermain kecapi. Buktinya apa? Waktu Saul dirasuk setan, orang itu manggil Daud. Kenapa Daud yang dipanggil? Kenapa kok bukan saudara? Karena dia suka bermain kecapi. Orang sudah tahu, suka main kecapi. Bermain kecapi ini kan bukan cuma main-main gini. Ting tak ting tong ting 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 tong ting ting ting. Yang dengar sakit perut saudara. Bermain kecapi ini ada lagunya, ada iramanya. Dilanjutkan dengan dia suka menulis mazmur, membuat mazmur. Kedua hal itu, ini bicara soal memuji Tuhan. Katakan bersama dengan saya, memuji Tuhan. 2, 3. Nah itu penting saudara. Coba dengarkan pembacaan Mazmur 8 ayat yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Amin. Tahu saudara apa dasar kekuatan itu? Nyanyi, pujian. Jadi kalau saudara punya anak bayi, nanti intannya mau melahirkan,
ada beberapa yang ibu hamil di tempat ini ya, makanya anak saya ambil spesialis untuk ibu hamil nanti. Jadi saudara yang perlu konsultasi silakan konsultasi, dia lagi bikin tugas soal ibu hamil. Tidak tahu kenapa dia senang dengan yang hamil-hamil tuh ya. Bumil istilahnya. Intan, Bu Rosdiana, Rosni, nubuat Bu. Keko sama Kalib siap-siap punya adik. Oh saya sudah tua Pak. Loh, Bu Rosni ini sudah usia 39 tahun loh. Tapi Pak Martin ini ganas saudara. Ganas. Terus Bu Neti ya, betul kan, hamil juga. Henok hamilnya lebih besar, itu lebih gede. Nanti kalau saudara punya anak, kalau saudara pernah punya anak, kan tidak mungkin anakmu keluar langsung gede. Semua kan masih bayi. Suka apa dia, Fos? Hah? Suka ngomel katanya, itu David. Ngoceh. Ya, dia suka ngoceh. Jangan saudara gini, tapung. Demo kamu. Kalau saudara lihat ada yang seperti itu, panggil saya saudara ya. Panggil saya. Jangan ditapuk. Dia tuh sedang nyanyi. Dia sedang ngomong-ngomong dengan malaikat. Dia sedang memuji Tuhan. Itu loh. Haleluya. Dari sejak bayi sudah dikasih dasar kekuatan untuk membungkam musuhmu. Makanya waktu Saul dirasuh setan, Daud ini tidak berdoa, dalam nama Tuhan Yesus aku usirkan setan-setan pergi. No, dia cuma nyanyi, main kecapi, nyanyi. Setannya ini gelisah. Oh, ini lawanku yang besar datang. Oh, Saul, dia ambil tombaknya. Oh, Saul ini jago perang loh saudara, jangan saudara anggap Daud aja yang jago perang. Saul ini kan lebih tinggi satu hasta dari semua laki-laki di Israel. Badannya kuat, dia Daud disikat sama dia. Kena saudara? Tidak mungkin kena. Dekat jaraknya, push, luput. Tuhan tiup, minggir. Karena apa? Membungkam. Saudara mau masalah saudara, musuh yang menghantui saudara dibungkam oleh Tuhan, yang mau katakan haleluya, suka memuji Tuhan, itu loh kuncinya. Jangan di rumah mengeluh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku. Itu ngomong Tuhan itu di dalamku, roh Tuhan di dalamku. Ya, jangan hanya gini, hidupku penuh penderitaan, pulangkan pada orang tuaku. Kalau lagi mandi, lagi masak, denger lagunya Betaria Sonata, Nike Ardila yang sudah mati, lagunya Robi Sugara, yang menyayat hati, nangis, tempenya gosong. Kalau denger lagu gereja, cuek, keleru. Tadi di atas saya ngomong sama seseorang, dia bilang begini, Mama tuh udah belajar loh kalau mau kuis. Dia sambil masak tuh dia dengerin khotbahnya John lewat YouTube. Ya, tapi nggak pernah bisa dapat 100. Ya nggak bisa saudara, masak dengar khotbah saya. Ya, Bu Is kalau lagi bikin nasi kuning. Oh ya, saya promosikan. Bu Is mana, siapa yang gak kenal Mana, seluruh dunia udah tahu. Intan juga bikin nasi kuning sekarang sama suaminya. Ya, dia bikin sesuatu yang berbeda dengan mamanya.
Tapi saya coba podo wae. Resep turun-temurun ya begitu ya. Masa lagi bikin nasi kuning dengerin khotbah saya. Kecampur saudara. Perlu fokus, perlu konsentrasi. Kemudian yang ketiga, mediator yang baik itu percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. 2 Samuel 23 2b mengatakan firman-Nya ada di lidahku. Ya, percaya akan setiap perkataan firman Tuhan. Kalau percaya lalu diperkatakan. Ya kalau saudara percaya berita kan ngomong. Misalnya saya beritahu, Indonesia semalam kalah sama Denmark 3-1. Percaya? Saudara nggak nonton. Siapa Denmark itu ya? Pak David tuh nonton sampai dia ngantuk sekarang. Ya. Ngomong, menang Indonesia masuk ke final, ketemu China, kan begitu. Percaya diomongkan. Nah untuk bisa percaya ini nggak mudah saudara. Perlu namanya kerendahan hati karena orang sombong itu tidak mungkin gampang percaya. Orang yang terlalu sombong dengarkan firman Tuhan. Saudara yang di rumah juga terlalu sombong hati saudara. Tidak percaya omongan firman Tuhan. Di luar akar pikiran kok. Bagian yang kedua. Mari kita baca bersama 2-3. Hidup berorientasi kepada perjanjian kekal. Bacakan ayat yang kelima dari 2 Samuel 23. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Amin. Ada pengertian yang lain kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris ya. Coba saudara lihat itu. Bahasa Indonesia mengatakan, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Ya. Bahasa Inggris mengatakan, although my house be not so with God, yet he had made me an everlasting covenant. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahan bebasnya itu seperti begini. Meskipun my house ini bukan my home, my house ini keluargaku tidak terlalu baik di hadapan Allah. Sekali lagi, yang benar adalah meskipun keluargaku, Daud bilang ya, tidak terlalu baik di hadapan Allah, tetapi Allah itu membuat perjanjian yang kekal. Kenapa saya bilang Daud mengatakan keluarganya tidak terlalu baik? Coba saya lihat itu. David menikah dengan Maakah, keluar Absalom. Punya adik namanya Tamar. Daud punya istri lagi yang lain namanya Ahinoam. Dia punya anak namanya Amnon. Amnon dan Tamar ini sepupu. Ingat sepupu ya? Sepupu yang dekat, bukan sepupu saudara. Saudara satu ayah, sepupu benar ya. Sepupu itu apa? Atau saudara tiri? Saudara tiri, lebih dekat lagi saudara. Bukan sepupu, saudara tiri. Tapi apa? Amnon memperkosa Tamar. Kenapa? Roh iblis itu tidak peduli saudara ini bapak anak kandung, ibu anak kandung, saudara tiri, apalagi cuma sepupu. Jadi jangan anggap remeh omongan saya. Iblis itu nggak ambil pusing. Dia nggak mau tahu saudara ini anak dengan orang tua atau saudara kandung, saudara tiri,
sepupu atau apa. Kalau sudah roh iblis masuk, diperkosa Tamar. Saya ulangi, Tamar ini adik tirinya Amnon. Satu bapak, lain ibu, diperkosa. Terus apa? Absalom bunuh saudara tirinya. Siapa? Amnon dibunuh sama Absalom. Absalom lalu ingin jadi raja toh. Terus Adonia, ini saya kasih contoh yang dekat saja ya. Ini toh. Adonia ini juga anaknya Daud. Istrinya kan banyak, saya nggak ada gambarnya terlalu banyak. Ini cuma Amnon, Tamar, Absalom. Adonia, Daud belum mati. Dia sudah panggil orang, pasang kereta, teriak-teriak, ini raja yang baru, ini raja yang baru. Loh, bapaknya belum mati, belum ngasih titah siapa yang akan meneruskan dia jadi raja. Adonia sudah istilahnya fait accompli. Ini keluarga nggak baik-baik amat, saudara. Jadi poinnya, jangan saudara orientasinya itu cuma kepada masalahmu. Orientasinya kehidupan sekarang ini. Orientasi saudara ini harus kepada yang sana loh, yang kekal. Haleluya. Haleluya. Haleluya apanya? Orientasi jangan hanya kepada kehidupan yang sekarang, tapi kehidupan yang nanti. Tapi lihat, janji Allah ini tidak dibatalkan. Lihat ya. Although my house be not so with God, yet he had made me an everlasting covenant. Janji Tuhan itu apa sih sama Daud? Keluargamu, kerajaanmu, tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Ini namanya perjanjian Daud. Kalau dulu kita belajar tentang perjanjian garam, ini perjanjian Daud. Apa itu perjanjian Daud? Keluarga, kerajaan, tahta, kokoh selama-lamanya. Lupa? Daud kan sudah mati. Waktu anaknya Absalom jadi raja, Salomo jadi raja. Waktu Salomo mati, dua degenerasi kan, Daud, Salomo, pecah kan kerajaannya. Kan saya sudah terangkan minggu yang lalu. 10 suku bikin Israel, 2 suku bikin Yehuda, kan begitu. Yerobeam dan siapa? Abia. Yang dapat 100 kok lupa. Kan sudah selesai Pak. Siapa bilang? Kalau Tuhan berjanji tidak mungkin akan diingkari. Kalau dia bilang ini kekal, kokoh selama-lamanya, ya pasti kokoh. Kenapa saudara? Kerajaan yang akan berdiri selama-lamanya di dunia ini adalah kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara baca teliti Alkitab, berkali-kali dituliskan, Yesus mengatakan, Yesus anak. Tuh, yang di atas tidak ngerti mas. Yesus anak Daud, bukan Yesus anak Yusuf. Saya masih kalau periksa firman Tuhan itu baca yang teliti. Kenapa kok dibilang Yesus anak Daud? Ini perjanjian Daud. Kerajaannya akan berdiri kokoh selama-lamanya. Itu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Yesus anak Daud. Yesus keturunan Daud. Lihat, meskipun keluarga Daud ini tidak baik-baik amat loh. Tetapi kalau Allah sudah bikin perjanjian, dia akan mengenapi. Mungkin keluargamu tidak baik-baik amat, tapi kalau engkau buat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan memelihara keluargamu sampai selama-lamanya. Yang yakin katakan haleluya. Makanya buat perjanjian-perjanjian dengan Bapa di surga. Bagaimana caranya? Loh kan kita sudah baca. Dengarkan firman Tuhan saya lagi ini. Kenapa kok Daud ini bisa dipilih? Tutur kata. Yang terakhir, ayo baca dengan suara yang keras. 2, 3. Jangan bingung hidup orang yang tidak benar. 23 ayat 6 dan 7.
2 Samuel. Tetapi orang-orang yang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak, dan dengan api mereka dibakar habis. Amin. Lihat yang saya garis bawahi, orang-orang dursila. Dursila itu enggak benar. Jangan kita bilang itu orang kafir. Banyak orang Kristen yang juga tidak benar. Itu orang dursila di hadapan Tuhan. Semuanya itu dilambangkan, firman Tuhan mengatakan seperti duri. Tidak terpegang oleh tangan. Masa ini duri-duri sudah pegang? Oh, cantiknya. Gimana caranya? Itu ayat 7 saya kasih tahu. Dengan sebatang besi atau gagang tombak. Gagang tombak itu apa? Kayu. Masa tombak itu dari besi? Kan abot. Tombak itu ya dari kayu. Mata tombaknya ya dari besi. Itu yang benar. Kita kalau ada duri, pukul-pukul pakai kayu kan begitu. Atau apa? Pakai besi. Ya, dihambur-hamburkan. Dan mereka dibakar habis. Gak usah bingung. Duri itu gak menyenangkan, bahkan menyakiti. Jangan saudara ini hidupnya jadi duri. Perkataanmu, tindakanmu tidak menyenangkan orang lain. Orang Kristen itu perkataannya masih membangun, menghibur, menasihati. Bukan fitnah, gosip, jelek-jelekan, menjatuhkan, melemahkan. Kemudian duri itu tidak berguna. Ada kolektor duri di tempat ini? Saya kok tidak pernah lihat baca di surat kabar itu televisi. Kolektor duri. Duri Afrika, duri Indonesia, duri apa. Kalau saya sih memang penggemar durian. Ojo dipotong. Saya ini penggemar apa saudara? Durian. Durian. Ya, durian kan, durian kata yang benar kan durian, masa durian kan jadi duda keren. Itu Pak Aryono itu. Akan dibakar habis. Tidak usah bingung. Saya lagi, saudara mau jadi orang yang punya jiwa pemimpin, hidup sebagai mediator ada 3 hal. Orientasi hidupnya kepada perjanjian kekal, dan tidak usah bingung dengan hidup orang yang tidak benar. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Mari kita pujikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Dengan yakin katakan, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada
kepadamu, Yesusku. Musik bermain lembut. Mari kita angkat kedua tangan, kita angkat wajah, kita angkat suara kita. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Lebih keras, selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Urikele kete ala ore berlelelele ira la 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 lelelele ore la 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 ire re re ira la 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 ire kelele. Tuhan, sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali menasihati kepada seluruh sidang jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan, agar kami boleh sadar akan panggilan kami masing-masing Tuhan. Kami tahu kalau dulu kami hidup tidak benar Tuhan, kami melakukan hal-hal yang menyakiti akan hati-Mu Tuhan. Tapi Engkau telah memperingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau telah menebus kami Tuhan, dengan menjadi perantara bagi kami Tuhan, agar kami dapat dibenarkan. Dan Tuhan, setiap hati yang terbuka pada pagi hari ini mau meresponi panggilan-Mu Tuhan, dan mau melakukan apa yang Engkau ajarkan pagi hari ini Tuhan, kami percaya janji Tuhan itu iya dan amin Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulialah Engkau kekal selama-lamanya Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami telah berjanji Tuhan, sesuai dengan nyanyian yang baru kami janjikan Tuhan, bahwa kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah memandang kami akan kehadiran, akan muka kami Tuhan, akan harta kami Tuhan, tetapi Engkau mencari hati kami Tuhan. Biarlah kami mau melakukan dengan tulus Tuhan pelayanan kepadamu Tuhan. Kami mau menjadi hamba agar kami dapat menjadi pemimpin yang baik Tuhan.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu yang telah membagikan berkat firman ini kepada kami semua Tuhan. Engkau sertai dia dimanapun dia berada, biarlah ia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Engkau memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya Engkau berjanji akan menyertai kehidupan kami. Bukan hanya menyertai, tapi janji-janji firman Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam aspek kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya yang datang tempat ini sehat, pulang lebih sehat, karena jiwa dan rohnya mereka terpuaskan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan Tuhan memberkati. Secara khusus kami membawa anak-Mu Simeon Betze Lutengsian. Dia terbaring di ICU jantung. Tuhan menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kekuatannya. Dia akan kembali beribadah bersama kami. Terima kasih. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan berkat-berkat damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan scan QR Code berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.